Ya, selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang waktu zuhur di Jakarta dan sekitarnya. Cuacanya ini agak mendung berangin ya. Setelah tadi diguyur hujan saat ya. Ya, jadi gini teman-teman semua ya. Saya mau jelasin dulu ya bahwa supaya tidak ada salah sangka nih. Saya itu ya bawa sejadah keramat saya dan saya buka lebar gitu ya, nggak dilipat itu bukan karena semata-mata karena ego saya. Pertama, saya kasih tahu, karena saya ini bukan orang yang menganut sekte kalau sholat berjamaah itu harus rapet, dalam arti rapet banget sampai berhimpit-himpitan, berdempet-dempetan, bersempit-sempitan. Itu saya bukan penganut itu. Satu, ya. Saya bukan penganut itu. Yang kedua, saya menganut yang paling pertama rapat itu adalah pundak sama lengan, bahu sama lengan. Ini dulu yang rapat, kaki menyesuaikan. Jadi gak perlu kaki kita harus sampai ngangkang, lama-lama ntar celana robek. Kalau pakai sarung ntar sarungnya robek, kan sayang. Itu loh. Belum tentu bahannya bisa dijahit. Ya kalau bisa dijahit mah alhamdulillah. Lah kalau kagak bisa dijahit kan repot. Ya. Ini yang harus teman-teman tahu. Ini sebenarnya yang ego itu siapa? Saya nganut apa? Sekte yang dahuluin lengan sama bahu dulu yang rapat pada saat jemaah. Kaki nyesuaiin, itu ada alasannya. Lihat kanan kiri kita juga. Kalau kanan kiri kita nih ada orang yang ukuran badannya lebih besar dari saya, ya harus nyesuaiin juga. Dan ada orang yang ingin sholat secara mazhab Syafi'i itu sempurna, ya. Dan ada orang yang punya beberapa ketentuan khusus lainnya. Itu harus lihat kanan kiri kita dong. Gak bisa kita main ego segimana. Lagi pelakan Rasulullah SAW cuma mengatakan sufufakum fa inna tasyata sufu min tamam shalah. Luruskanlah, rapatkanlah shaf. Karena lurus rapatnya shaf merupakan kesempurnaan dari sholat kita. Bukan berarti lurus rapat itu dalam artian harus rapat berhimpit-himpitan, berdesak-desakan, niradab kayak gitu. Bukan begitu cara berpikirnya, bos. Nah, makanya oleh karena itu ini perlu saya kasih tahu. Ya, kenapa saya buka sejadah tuh sampai lebar-lebar kayak gitu. Bahkan sampai full. Biar tahu bahwa saya adalah bukan orang yang menganut sekte kalau sholat itu software harus rapat berhimpit-himpitan kayak orang kayak sarden, kayak orang naik kereta ya, dempet-dempetan gitu kalau jam sibuk gitu ya, atau orang ya di asrama gitu ya. Bukan begitu ya. Saya bukan penganut yang seperti itu ya, minta maaf. Lebih baik saya kasih jarak sedikit ya, kaki nyesuaiin ya, daripada harus mengangkang celana nanti robek. Belum tentu celananya bisa nanti dijahit lagi kalau bener sobek, ya kan. Makanya kudu mikir kita, kudu mikir dan kudu kita nih berempati sebenarnya. Lihat kanan kiri kita, ada orang yang punya ukuran badan lebih besar, ada orang yang gerakannya sudah mulai agak susah karena entah faktor usia atau faktor kesehatan dan seterusnya. Ada orang yang punya ketentuan khusus lainnya, ya. Ada orang yang punya kebutuhan khusus lainnya, ya.
Ini harus diperhatiin teman-teman. Kalau nggak diperhatiin ini repot, bahaya. Maaf loh, saya harus bicara ini, karena kalau nggak ya makin menjamur orang-orang kayak gini. Ini kan sebenarnya ajaran dari Wahabi yang sesat itu. Ya pokoknya berjepit-jepit. Kenapa? Nanti takut softnya dimasuki setan. Lah, memang itu hadis betul memang. Tapi nggak untuk dipahami secara letterlek kayak gitu. Pertama, untuk memahami hadis ada asbabul wurudnya. Yang kedua, ada tafsirnya. Ada penjelasannya. Itu hadis maksudnya apa? Begitu loh. Jadi jangan letterlek memahaminya. Orang kalau memahami Al-Quran maupun hadis secara letterlek, oh berabe urusan. Bisa ribut kita. Perang saudara ntar lama-lama. Gitu. Artinya jangan sok paling sunnah gitu loh. Saya pun juga bisa mengklaim seperti itu, tapi saya nggak mau. Saya hanya mengikuti apa yang menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah saya, dan yang paling penting adalah jangan kita tersesat ke dalam golongan yang membagi tauhid itu menjadi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.